Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kali ini kita agak out of the book ya, atau keluar dari buku ya. Biasanya kan kita membahas masalah audio. Sekarang kita beralih membahas masalah energi terbarukan ya. Alhamdulillah ini kita ada perangkat ya. Perangkat sebetulnya ini ada inverter, ini solar charge control. Untuk panel suryanya di atas ya, di atas sini ya. Ini ada aki. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah soal inverter, tapi bukan yang itu inverternya ya, bukan inverter yang ini, tapi kita membuat sendiri ya, rakitan seperti ini. Jadi apa saja sih yang perlu diperlukan untuk membuat sebuah inverter? Sebuah inverter itu terdiri dari seperti ini ya. Ini switching seperti ini. Ini switching MOSFET. Kemudian ini rangkaian pendetak atau trigger ya kan. Kemudian ini adalah trafo step up sekaligus merangkap menjadi filter. Dan juga ditambahkan dengan kapasitor kompensasi di bagian outputnya seperti ini. Jadi untuk prinsip kerjanya dari sebuah inverter model seperti ini adalah seperti ini. Jadi tegangan DC yang dari aki ini kan dia searah ya, tegangan DC itu tidak ada frekuensi ya kan, seperti itu. Dia dicacah dulu dengan ini oleh MOSFET, dua buah MOSFET ini. Dicacah itu maksudnya dirubah gini inputnya. Nah, dibolak-balik seperti ini. Sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Nah, nyacahnya di sini lur. Jadi ini dicacah masuk sini, dibolak-balik sini. Tek gini kan. Terus sampai 50 kali dalam 1 detik. Sehingga di sini di outputnya sini timbul arus induksi berupa AC ya, berupa sinus. Nah, setelah itu dikasih filter kompensasi seperti ini untuk menghaluskan ya, menghilangkan ripple tegangannya, riak-riak tegangan dari proses pencacahan tadi seperti itu. Nah, untuk komponen dari PLTS sendiri seperti ini komponennya. Jadi dari panel surya itu pertama sebetulnya masuk ke MCB ya. MCB-nya seharusnya ini DC, berhubung belum beli MCB DC, kita pakai yang AC, tapi nggak kita pakai dulu karena kemarin bolak-balik ngetrip ya, akhirnya kita bandeng langsung. Jadi gini, yang penting dari solar panel itu ada sistem solar charge control ya. Sebetulnya ini solar charge control lebih mirip dengan pemutus arus baterai pada waktu kondisi penuh ya. Terus kalau kondisi kosong dia ngecas sendiri otomatis seperti itu. Atau yang lebih canggih solar charge seperti ini kan dia masih pakai PWM atau pulse width modulator ya kan. Atau triggernya yang di MOSFET-nya ini dia pakai sinyal kotak. Nah, yang lebih canggih itu ada yang pakai sistem MPPT. Jadi MPPT itu adalah maksimum power point tracking ya. Dia itu untuk mencari nilai maksimum dari tegangan ya kan. Apabila kondisi cuaca itu kadang-kadang mendung, kemudian terik ya kan, kemudian mendung lagi. Itu yang di outputkan, yang dikeluarkan di sini tegangannya itu bukan tegangan maksimal atau tegangan minimal, tapi tegangan rata-rata. Itu kalau yang sistem MPPT. Nah, kemudian di dalam solar charge control itu ada namanya microcontroller atau chip lah untuk menghasilkan PWM. Kemudian juga ada DC to DC converter. Untuk DC to DC converternya itu di dalam solar charge control biasanya dia bersifat buck atau boost. Jadi dia itu bisa menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan ya di sini. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan protektor ya. Protektor ya tadi seperti melindungi dari baterai ini supaya dia tidak overcharge ya kan. Dia ada protektornya di sini. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah baterai ya di sini. Untuk baterai yang ideal pada sistem PLTS sebetulnya bukan baterai starter ya, tapi baterai penyimpanan memang. Cuma baterai penyimpanan ya kita tahu sendirilah, harganya mahal, kemudian juga ya
untuk penyimpanannya sendiri harus pada suhu tertentu ya agar awet. Nah seperti itu. Oleh karena itu kita pakai baterai ini aja, yang penting bisa jalan gitu aja, bisa menyimpan. Oke ya, sekarang kita coba lur. Ini saya sudah menyiapkan voltmeter ya di sini. Kemudian ini ya bebannya saya coba pakai lampu biasa, lampu AC. Kemudian itu saya cek sinyalnya nanti pakai osiloskop ya. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nah oke lur, nah ini dia sudah nyala lampunya. Kita cek tegangannya, dia segini ya, 220 volt. Kemudian untuk tegangan sinusnya seperti ini lur, tegangan sinusnya ya sebetulnya nggak sinus-sinus amat sih, masih agak square tapi ya lumayan lah. Untuk frekuensinya dia di 55 Hz ya ini. Nah ini lur, seperti ini lur ya, jadi frekuensinya 55 Hz. Kemudian sinyal sinusnya seperti ini, kita masih pakai beban lampu. Oke, next mungkin untuk selanjutnya ini mau saya ukur ya. Untuk selanjutnya mungkin di video selanjutnya ini akan saya ukur daya yang dikonsumsi dari sistem ini, daya DC nya maksudnya ya. Jadi DC kan tidak ada frekuensi, jadi dia cukup mengalihkan antara arus dan tegangan itu berapa. Jadi daya yang dikonsumsi ini berapa, kemudian daya outputnya ini itu nanti berapa, itu nanti akan saya hitung dan kita cari efisiensinya ya dari rangkaian ini berapa persen. Oke lur, segitu dulu, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya, agar channel seperti ini bisa terus berkembang dan saya bisa tetap semangat untuk membuat video. Baik dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.